lagi di MMA, mertua menantu, aku dong. Wah, hari ini kita dipenuhi oleh bunga-bunga ya. Karena kenapa? Hari ini kita kedatangan dua floris. Yang muda, yang cantik, dan yang berbunga-bunga. Mereka berdua berbunga-bunga ini ya. Mungkin saya kenalin dulu sedikit namanya, terus mungkin backgroundnya apa? Apakah full ngerjain bunga atau ternyata dia sambilan atau apa ya? Mungkin kenalin sedikit ya. Juga bisa ngomong kenapa sih bisa tertarik sama bunga. Betul. Apalagi anak muda ya, banyak kan yang lebih bunga mah udah kuno misalnya ya, walaupun kita terus nih suka bunga. Oke, Siapa dulu? Siapa dulu? Kakak adik ya? Aku dulu aja. Perkenalkan, aku Salma Harina, umur aku tahun ini 25 tahun. Background aku tuh sebenarnya kuliah di perpajakan. Waduh, beda banget loh ya. Pajak dengan bunga tuh jauhnya bumi langit. Waduh. Perpajakan ya? Iya, terus aku di sini sebenarnya jatuhnya udah full kerja di florist aja sih. Rangkai sehari-hari kerja florist aja. Tapi perpajakannya masih lanjut nih kuliahnya? Enggak. Oh, enggak. Aku udah selesai. Oh, udah selesai. Iya. Tapi nggak kerja sama sekali ya di perpajakan ya. Enggak. Lebih Hatinya tertarik di sama bunga ya ternyata ya? Iya, bener banget. Oke. yang Lagi? Halo, perkenalkan nama saya Siti Soleha, bisa dipanggil Sitsol, umur saya 26 tahun. Background saya itu pekerja pabrik sebagai operator. Cuman saya itu karena ada ketertarikan dengan floris, akhirnya mencoba gitu. Dan sampai sekarang full bunga juga. Kalau sampai sekarang masih ada job lain selain floris, kayak lemburnya pas malam atau pulang kerja langsung ngerjain bunga pesanan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua ini ya. Mulai kapan sih? Mulai 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dan apa pemicunya sampai kalian berani masuk ke florist? Iya, Bang. Kalau aku tuh sebenarnya iseng juga awalnya beli bunga. Jadi waktu itu aku sempet kuliah sambil magang kerja. Jadi stres nih kepala. Cuma ngeliat bunga tuh seger, terus taruh kamar seger, nenangin. Jadi iseng, temen aku juga ada yang nanya nih, langsung aja kayak bisa nggak buat buket? Aku jawab bisa, padahal di situ nggak punya skill apa-apa kan, kayak Mulai dari nol ya? iya, nekat aja dulu lihat video gitu. Ya udah bisa, akhirnya bagus, upload story di Instagram, banyak yang tertarik juga. Kamu sekarang jualan bunga nih gitu. Iya, cuman pada iseng doang, cuman kayak ya udah. Mulai ramai. Menguntungkan kan? Iya. Menghasilkan uang ya? Iya, itu betul banget. Dan sampai sekarang itu full. Maksudnya ada tokonya atau benar-benar cuma lewat online atau gimana nih, dari pagi gitu udah beli bunga, pesan bunga, atau gimana nih hidupnya? Iya, aku kerjanya full online, jadi di rumah aja sih tokonya, belum ada toko gitu. Jadi orang beli biasanya online di Instagram. Aku sih misalnya aku beli bunganya ke Rawabelong gitu. Sampai ke Rawabelong ya khususnya? Iya, emang pasar bunga sih. Kalau nggak mahal ya soalnya ya? Iya, kalau di pinggir jalan mahal banget sih. Atau ke tempat-tempat khusus floris itu kan mahal lagi ya? Iya, bener banget. Udah harga, aku segitu dulu. Kalau dari saya itu emang sebenarnya pure iseng. Terus awal pertama juga ada tantangan dari mantan gitu. Iya, dulunya sering dikasih bunga sama mantan, makanya tanya kan, ini berapa kok sering banget ngasih bunga gitu. Pas di florisnya itu kan ada handtag. Saya cari itu, saya searching, terus akhirnya nemu pas bunga yang dikasih ke saya itu ada di postingan floris tersebut. Akhirnya saya tanyain, pas saya tanyain harga begini segini gitu, wah ternyata lumayan mahal gitu. Padahal itu tuh posisinya bunga kering. Justru bunga yang dry flower itu lebih mahal. Iya, lebih mahal. Abis itu saya terus habis itu saya mencoba buat memenuhi tantangan dari mantan saya gitu. Kalau kamu bisa ngerjain ini, nanti saya jadi desainnya gitu. Awal pertama kayak gitu. Akhirnya belanja online, ngumpulin modal dari saya kerja di pabrik gitu. Awal pertama kayak gitu. Terus Nah, ini akhirnya ngomong-ngomong nih, coba bisa diterangkan ya, ini bunganya apa, yang kering mana? Ini semua kering atau ada yang hidup? ini artificial dan dry flower. Iya.
Oke, nah semua kemudian coba anggap aja semua kitanya ini dagang ya. Pokoknya apa? Kasih tahu. Terus kemudian kelebihannya apa, artinya apa ya, ini buat masyarakat misalnya. Ini lebih banyak buat yang muda misalnya gitu ya, atau ini lebih banyak buat misalnya Valentine Day gitu ya. Coba. Nah, silakan. Oke sih. Kalau aku nama toko aku itu Ruang SMY. Oh, apa itu, singkatan dari apa itu? Ruang Salmaria itu dari IG username aku, Salmaria gitu. Jadi kalau aku pribadi ini sebenarnya aku dari awal aku mulai start jualan sampai sampai tahun ini tuh jualnya bunga asli. Cuman kebetulan karena udah semakin banyak yang minta, Kak jual bunga palsu nggak, artifisial nggak? Aku jawab selalu bilang enggak, makin kesini kayaknya ya udah deh buka peluang aja gitu. Jadi ini bunga palsunya. Ini aku buatnya ukurannya medium aja. Itu namanya segini nih medium ya? Iya ini medium dan ini. Oh ini aku yang mini juga. Ini bunga matahari juga. Oh, itu yang mini. Iya betul. Karena kan aku juga targetnya untuk yang anak SMA gitu-gitu. Kalau yang ini biasanya sih ya untuk siapa aja, untuk SMA juga, untuk graduasi, untuk ulang tahun, betul. lamaran juga bisa gitu. Wow. Yang ini yang bonekanya, yang ada bonekanya. Oh ini dari situ. Ini punya saya, Gardenia Porgis. Iya. Ini tuh namanya glass dome, Kak. Jadi glass dome ini biasanya dipesen buat orang-orang yang lagi kasmaran. Oh Iya. gitu. Nah, ini juga ada LED tanamnya di dalam. Ada lampunya. Ih lucu. Modelnya baterai. terang ya. Iya, kalau misalkan buat teman tidur gitu di samping ada mejanya, taruh di situ Wah, buat supaya hiasan. terus terkenang ya. Wah. Ini dari pacar saya ini kayak gitu. Terus kalau yang buat buketnya ini modelnya kita pakai rangkaian mix artificial flower dan dry flower. Jadi ini ada baby breed, ada caspea. Kalau yang lainnya itu kita pakainya artificial. Kalau yang kering ini ya dry, bisa tahan berapa lama? Kalau dry flower itu 1 tahunan lebih. Iya. Keren. Kalau Cuman dry flower emang belinya sudah dry atau emang di dry sendiri. dry sendiri? Enggak, kita belinya itu udah bentukan dry, jadi kita langsung masang. Cuman untuk pemilihan dry flower ini kita harus menyesuaikan suhu ruangan. Jadi kadang ada bentuk ruginya, ada untungnya juga. Kalau ruginya itu takutnya suhu ruangan itu nggak sama dengan yang seharusnya dry flower kasih ruangannya ya. Bisa jamur gitu. Oh dia juga masih bisa jamur bisa ya? jamur. Kalau untuk dry flower itu rada susah. Harus menyesuaikan dengan suhu ruangan soalnya, Kak. Kalau misalnya yang hidup apalagi ya, kira-kira bisa tahan berapa hari? Kalau yang hidup itu untuk di suhu ruangan aku tuh 1 sampai 3 hari. Oh masih bisa tahan? Masih tahan. Kalau Ini pakai oasis juga ya? Iya. kadang kalau pakai oasis iya juga, dan itu juga jangan kena sinar matahari langsung, udara panas, pokoknya harus di tempat dingin sejuk. Ya kalau bisa disimpan di kulkas aja. Biar bisa tahan lama sih. Tapi kan Jadi pengennya kamu juga punya dipajang. kulkas khusus buat bunga nih? Iya, ada juga sih. Iya. Pengembangan kalau misalkan buat fresh flower dan dry flower emang rada Ada beda, tricky, ya, ada agak. bedanya. Iya, kesulitannya tersendiri sih ya, karena misalnya ada stok bunga yang segar masih banyak, tapi belum ada yang beli, itu juga ya nanti layu. Jadi kayak Jadi ada tantangannya tersendiri. ya harus direlakan bunga layu. Iya betul ya. Iya. Tapi nggak bisa tuh dikeringin atau apa belum kalian? Kalau bisa sih di preserve diawetin pakai silika gel gitu. Jadi bunga yang asli diawetin, tapi ya itu agak waktunya cukup lama sih, bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Oh, jadi kalau diawetkan dia harus direndam Iya, pakai Iya, silika gel. selama Bisa kurang lebih 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan. Oh, itu bisa tahan setahun. Nggak tentu juga ya? Nggak tentu juga, tergantung. Biasanya kalau di tempat yang dingin gitu, bunga preserve sama bunga dried itu malah bikin cepet jamuran ya Kak? Iya, benar. Iya. Oh, Ternyata sangat ribet ya. Tantangannya aja dia ternyata
Jamuran. Iya, bisa. Jadi itu benar-benar kayak baby yang mesti diatur, Harus dirawat, dijaga, Ya, jangan sampai debu gitu. Ribet. Sebulan itu kira-kira gitu ya, berapa pesanan itu? Sebulan kalau saya kira-kira kan namanya customer kadang kan ada hari yang spesial, ada yang enggak gitu. Jadi tentatif kadang Kalau di luar hari spesial ya, kalau kayak Valentine, terus Lebaran, Natal mungkin itu kan beda ya. beda. Tetapi kalau yang normal itu kira-kira berapa? Normalnya biasanya seminggu sekitaran 15 sampai 20. Kayak aku juga 20-an, minimal 20. Ih, lumayan banget ya, Iya. lumayan banget. Terus kalian kirim atau mereka ambil? Dua-duanya. Dua-duanya Bisa Iya, bisa diambil, opsi. bisa dikirim. Kita biasanya pakai via GoSend gitu. Iya, Bisa pengiriman keluar kota juga. aku belum bisa. Sekalian ya promosi supaya buat yang itu. Iya. Kalau yang mini bunga hidup berapa, buat bunga kering berapa, yang misalnya medium, kemudian yang large, ini kalian jual kira-kira berapa? Terus kemudian yang paling kalian pernah jual paling mahal nih berapa gitu ya? Kalau aku dulu yang medium paling kecil tuh ya bunga asli itu 65.000. Paling kecil. Paling murah itu 65.000. 65.000 itu terdiri dari bunga apa? Bunga carnation aja 5 tangkai. Itu cuma bunga 5 asli. tangkai. Iya, lebih kecil dari ini malahan. Ya Iya. ampun. Iya. Kalau yang medium dari 120, kalau yang gede itu 300 ke atas. Dan paling mahal yang pernah aku buat itu 1 juta. Gede banget. Wow, tapi itu Bunga asli. Asli? Iya, bunga asli. Wih, keren. Nah, kalau kakak? Kalau saya pernah ada pesanan yang benar-benar buket mini banget. Satu piece-nya itu sekitaran 15.000 gitu. Cuman dia beli dalam porsi yang banyak gitu. Akhirnya saya kasih harga pasaran gitu, 10.000 gitu. Itu biasanya buat teman kayak ada yang mau ngasih jam kan pakai kotak. Nah, biasanya para Kasih pedagang tempel. itu dikasih buket begitu. Itu biasanya saya pakainya bunga Edelweiss sama Caspea. Itu yang paling mini. Kalau yang medium kisaran harga 90-an ke atas. Kalau yang misalkan large-nya biasanya itu tergantung dari pesanan bunganya, mau bunga mix atau full artificial atau artificial saja gitu. Kalau yang hidup, Kalau yang hidup belum belum bikin. memang Iya. milihnya lebih banyak ke Iya benar. Soalnya kan saya juga belum full ke florist. dan masih kerja ya. Masih kerja. Jadi kalau hidup kan nanti ribet banget. Iya benar, ya. benar Kak. Kalau yang misalnya yang paling gede nih, yang kamu paling pernah jual, yang paling mahal berapa? Oke, paling pernah saya jual itu sekitaran harga 980. Wow, Iya. habis sejuta juga Iya, ya. itu juga pernah saya dapat tips dari orang itu juga yang sama 100.000. Berarti hitungannya udah 1 1 jutaan. Ah. Karena Gede banget tuh berarti. lumayan gede seukuran saya kurang lebihnya. buat ya. Buat, aduh. Di mix soalnya itu. Itu buat apa dia? Kalau dulu itu sebenarnya mereka custom buat istrinya yang lagi berantem, makanya dikirimlah itu ke PT. Kakak minta tolong Kak, kirimin dong bunga dengan budget harga segini. Nanti saya kasih tips, terus abis itu minta tolong beliin kuehnya. Iya Kak benar. Dia request. Request mereka request, mereka ngasih tips, terus nanti saya anterin gitu. Baikan nggak tuh jadinya? Baikan, tapi alhamdulillah langsung baikan Kak. Iya. So sweet. Warnanya ungu, emang mereka itu suami istri Kak, jadi lagi rada renggang, terus minta dikirimin buket dengan budget yang segitu. Suratnya aja nyampe, wow panjang. Iya. Kita udah sediain greeting cardnya juga. Iya. Wah, ini jadi makin menarik ya. Pengalaman apa yang tadi kan salah satu pengalaman sweet ya. Tapi ini kita mulai dari pengalaman yang negatif dulu ya. Yang nggak enak-enak Apa dulu yang nih. paling nyedihin gitu dari Salma, terus kemudian dari Siti ya. Ini yang nyedihin banget ya gitu ya, atau yang melankolis atau yang gimana lah suasananya. Kalau dari aku pribadi ya masalah usaha, iya banyak sih kayak salah catat, salah kirim, salah bunga atau
Apalagi ya, sedihnya sih banyak juga sih. Kadang kan kalau bunga asli itu juga tantangannya juga kita nggak sesuai nih, ternyata ya dapat bunganya yang lagi jelek dari kebun, terus dikasih kan nggak enak juga. Terus sama hal yang paling sedih itu kalau usaha floris ini, apalagi aku bunga asli itu buatnya harus hari H sebelum pengambilan. Itu tuh pasti ada hal yang nggak diduga kan, atau aku sakit atau ada orang yang misalnya di keluarga aku ada yang meninggal dan segala macam, aku nggak bisa langsung pergi tuh saat itu juga. Terus ya aku pernah sih itu beberapa kali kayak gitu, aku minta keringanan dulu sama orangnya, terus ya udah nggak apa-apa. Tapi aku juga pernah ninggalin gitu, jadi aku lupa gitu, kayak Kak maaf banget karena aku ada ini lain gitu, hal ini gitu. Terus ya udah, karena dia juga untuk acara besar ya kayak lamaran gitu kan, aku juga nggak enak ya gimana caranya gitu. Aku minta temen aku yang juga floris juga dulu waktu itu, dia masih juga jadi floris tuh di Bekasi. Aku minta kayak buru-buru gitu juga, kayak ya udah untungnya langsung dia bisa langsung nyanggupin gitu, langsung dikirim. Aku yang nggak enak sih, aku ini refund juga ke dia karena ya sedih juga. Di acara sedih, aku lagi ada sedih, dia juga lagi ada acara lamaran. Iya. Ribet ya, ribet. Artinya itulah lika-liku kehidupan. Bekerja tidak pernah tidak ada tantangan. Bekerja tidak pernah ada selalu jalan mulus. Bekerja ada banyak, istilah saya, jalan berliku-liku, jalan berlubang, jalan berduri kadang. Tetapi pada saat kita tidak menyerah, maka perusahaan kita atau apapun yang kita sedang perjuangkan akan mencapai sebuah titik di mana yang kita sebut sukses atau berhasil. Nah, tapi sekarang dari Mbak Siti ya, dari si cantik dulu. Sebenarnya kalau misalkan sedih enggaknya itu saya bikin senang aja sih. Cuman ada yang bikin saya sedih itu ketika saya pulang kerja harus berhadapan lagi dengan kerjaan lagi gitu. Bahkan saya harus lembur nyampe jam 3 pagi baru bisa tidur. Paginya kerja lagi begitu. Ya kita harus tanggung jawab juga sama pesanan customer gitu. Jangan sampai mengecewakan. Iya, Jadi kalian ini nggak punya yang namanya asisten atau siapa gitu? Belum. Oh, belum. Aku tapi masih adik aku. Tapi dia juga masih kuliah, jadi kayak sesenggangnya dia aja. Waduh, berarti kalian benar-benar full ngerjain sendiri ya? Iya, dari mulai desain, dari sosial media, nge-branding, promosi gitu semuanya masih dilakukan sendiri. Jadi emang ya alhamdulillah kalau misalkan lancarnya itu kita dari TikTok. TikTok itu kadang kan ada kayak semacam konten kita menarik, terus abis itu FYP di kalangan masyarakat, apalagi orang-orang yang lagi nyari buket gitu. Ya, langsung ketemu langsung ketemu daerah Cikarang, Jababeka, oh ini gitu. Langsung. Ya, kalau sedihnya itu masalah waktu. Nah, pasti itu harga yang harus kita bayar ya. Iya, benar. Apapun pelayanan, apapun pekerjaan, apapun ingin sukses, pasti ada harganya yang harus dibayar. Tapi pernah nggak ngalamin gimana bunga ini berdampak sama seseorang sampai orang itu misalnya wah thank you banget atau sembuh atau apalah gitu, coba. Pengalaman iya sih, biasanya aku pribadi aja juga seneng kalau misalnya dia, wah Kak makasih bagus banget buketnya gitu. Misalnya kayak teman aku suka, pacar aku suka, ibu aku suka, itu adalah hal yang paling favorit didengar juga sih, cerita yang kalau untuk sembuhan ya biar nyenengin dia untuk Karena kan bisa buat healing juga ya. Iya benar, seger. Kalau mereka yang stres kayak tadi ya, tiba-tiba lihat bunga, aduh terhibur banget gitu. Nah kalau ini pengalaman dari Siti ada? Ada, pernah. Intinya kalau misalkan kita ngerjain bunga itu pikiran kita emang menjadi fresh gitu. Apapun yang misalkan saya dari kantor udah jenuh gitu ngelihat pesanan banyak, terus bunga-bunganya yang melimpah ruah, kita jadi semangat lagi. Bahkan sampai nggak ingat waktu, oh udah jam 3 malam, udah jam 3 pagi gitu. Besoknya harus berangkat kerja lagi gitu. Artinya memang bunga itu healing ya? Iya benar banget. Buat yang dikasih ya, Iya. yang ngebuat juga Buat itu, yang ngebuat juga. ternyata itu juga healing buat kalian. Iya gitu benar. ya. Kita mau tahu nih, ada nggak sih yang disebut bahasa bunga? Kan banyak nih ya orang bilang
kita bicara pakai bahasa bunga. Jadi bunga ini artinya ini, warna ini artinya ini. Itu ada nggak sih? Gitu. Ada. Nah, boleh diterangin dikit? Biasanya kalau misalkan bunga yang sering dipesen, biasanya ada artificial dan mix edelweiss. Soalnya bunga edelweiss itu melambangkan kesucian, kasih sayang buat pasangan, keluarga, teman, kerabat dan sebagainya. Biasanya orang-orang pesennya itu. Kebanyakan pesen edelweiss karena buat orang-orang yang tercinta di sekitar. Terus yang lain, bunga yang lain? Bunga yang lain seperti lili, biasanya itu dipakai buat pernikahan juga. Ada mawar. Mawar itu melambangkan kesucian. Dia cantik, harum, walaupun berduri tetap aja dia berbunga cantik, warna-warnanya cantik. Terus biasanya dipakai buat wisuda, pernikahan, ataupun tunangan. Kalau ini ada bunga apa yang paling maksudnya yang punya arti dan banyak orang pesen gitu? Kalau dari banyak orang Yang apalagi yang pesen, bunga hidup ya? iya biasanya sih anggrek sih juga. Anggrek. Iya anggrek. Kalau mereka mengungkapkan anggrek itu buat apa tuh? Soalnya kan saya taunya selama ini kalau mawar buat cinta gitu ya. Iya. Kalau anggrek buat apa? Biasanya anggrek tuh yang kan untuk dia tahan lama juga. Jadi kalau biasanya tuh melambangkan dia lebih ke sebenarnya lebih ke koleksi sih dia, tapi aduh maaf saya grogi. Ngobrol santai aja. Jadi ya lebih ke koleksi juga sih. Oh jadi ada yang memang Ada pengen yang- bunga ini. Iya karena dia lebih tahan lama, anggrek juga itu lebih ya sama sebenarnya jatuhnya. Menurut saya setiap bunga punya arti yang nggak jauh beda juga, kayak mawar keabadian atau kesucian, cinta romantis. Nah anggrek, misalnya bunga anggrek ini juga atau bunga ini juga, gerbera. Soalnya kayak bunga kan anggrek aja kan banyak banget ya. Iya. Mulai dari katalea, mulai segala macam. Anggrek bulan itu. Anggrek bulan. Iya. Kalau dilihat dari Google juga sama aja, artinya nggak jauh beda bunga ini, bunga itu, warnanya gitu. Sih. Banyaknya pesan warna ke arah apa? Atau setiap bulan atau apa ada trennya nggak sih gitu? Setiap momen beda gitu kali ya. Iya. Kalau lebaran orang yang bunga enggak. Kalau lebaran biasanya kurang, paling kayak bunga ditambahin ada semacam Cookie. hampers, Iya. cookie, kue, dan Kalian juga jual tuh? kalau itu belum. Aku jual. Kamu jual Iya. bunga buat lebaran. Iya bunga buat lebaran biasanya, sama di saya kuenya itu bisa dari dia atau dari saya pribadi, nanti saya yang hias gitu. Kalau saya itu kalau mau mendekati lebaran biasanya ada orang-orang yang nikah. Iya. Saya yang nyediain buat seserahan, mahar juga ada, sewa gitu. Wah, sewa Iya, juga bisa. sewa bisa. Daripada orang-orang kan biasanya itu kepengen yang instan, udah dihias gitu. Habis itu harganya itu nggak mahal. Kita kasih clue-nya sewa. Kalau sewa berapa sewa? Sewa sekitar 10 box itu kisaran harga 550-an. 10 box itu sekaligus Hitungannya box. box gitu ya. Iya. Yang serah-serahan ya. Heeh. Itu udah satu paket lengkap, tapi kalau ada customer yang minta, "Kak, tambahin lagi boxnya," gitu. Paling kita sewa per boxnya itu sekian gitu. Wah, Nanti luar tinggal biasa nih ditambahin. idenya. Ya, kita stop dulu. Nanti ada segmen kedua. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut kepada cerita lebih menarik lagi tentang Floris ke depannya. Oke, inilah MMA Mertua Menantu. Akur dong. It's like a storm that's cast apart. It breaks your will. It feels like that. You think you're lost, but you're not lost on your own. You're not alone.
through. When you've done all you can do, if you can go, I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight, and I won't let go. Ooh. It's like a storm that's caused a bad. It breaks your will. It feels like death. You think you're lost, but you're not lost on your own. You're not alone. I will stand by you. I will have you through. When you've done all you can do, if you can go, I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight, and I won't let go. I will stand by you. I will have you through. When you've done all you can do, if you can go, I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight, and I won't let go. And I won't let go. Kembali lagi di MMA, inilah mertua menantu Akur dong. Kita masih dengan dua vokalis kita yang sangat luar biasa dan cantik. Di segmen ini kita mau nyoba, tadi ini kan buketnya tadi sudah jadi ya, coba kita coba copot-copotin. Kita mau coba mix dan coba buat langsung di sini gitu. Jadi biar semua pemirsa bisa lihat bahwa ternyata peluang pekerjaan tuh banyak gitu ya. Ternyata nggak sesusah itu dan bisa lah kita coba buat ya. Mungkin bisa jelasin dulu, ini ada apa aja nih, kok ada ternyata ada tisu-tisunya nih apa ini? Ini apa nih? Terus bahannya apa aja nih ya? Ini kertas apa nih, beling-beling, ini Ini apa sedikit gitu nggak ya? apa-apa ya, boleh. Bagi-bagi, berbagi dikit nih ya. Jadi ini aku tuh pakai kertas namanya hologram. Oke. Hologram. Ini hologram, ini kalau ini cellophane polos. Kayak gini. Ini biasanya kita butuhnya tuh 2 sampai 3 lembar kertas. Tergantung besar kecilnya. Iya, bunga ya. tergantung iya Medium, size-nya. iya. Ini medium. Kalau ini namanya tile salju. Kayak gini. Kayak kakak ini juga ada tile Iya, sama, salju. tile salju Terus namanya. kalau untuk pita sih relatif ya, biasanya kayak gimana. Kalau aku sih biasanya yang kayak seperti ini, yang dua pita gitu. Nah, untuk cara biasanya tuh ada florist juga yang bisa langsung kayak gini buatnya. Jadi kalau dia buat kertasnya dulu, nanti tinggal dimasukin aja bunganya. Udah cepet ya. Iya, jadi kayak bisa ada yang butuh cepet gitu kan. Di bawahnya itu apa? Di dalamnya styrofoam? Oh iya, iya di Atau- dalamnya ada styrofoam gitu biasanya. Iya. Iya, biar Ya, dia udah beres nih ya, tinggal ditekuk-tekuk gitu Kalau ya. bunganya asli berarti pakainya yang ini ya, yang bisa ada airnya. Iya, Iya, itu oasis disiram. basah Iya, ya. oasis basah. Kalau yang itu biasa ini juga yang oasis basah juga bisa sih dipakai untuk bunga kering. Itu sayang. Tapi sayang agak Ya, mahal. beda harganya. Terus lebih rentan sih kalau oasis yang basah dipakai untuk ini kan kadang kalau kita pengen copot lagi nih. Sayang, terus itu cepat rusak juga. Nah, Oke. untuk ini aku step cara untuk merangkainya biasanya Iya. sih ya. Aku sih dari yang paling belakangnya dulu. Yang paling belakang tuh paling tinggi. Yang ini sebenarnya relatif juga sih. Suka-suka ya? Iya, suka-suka aja. Pasti aku tuh selalu bilang ke customer kayak buket itu selalu bagus di apapun juga, kayak mau dipasangin apapun tuh selalu punya keindahannya sendiri gitu.
Dan ini biasanya ini delphinium sih, delphinium yang palsu artifisialnya. Ini ada bunga gerbera juga. Kita mungkin pasang yang di kiri ya. Agak tricky sih. Nah, ini gerbera. Ini bunga gerbera, ini ada bunga pom-pom artifisial juga. Jadi semua bunga semua bunganya itu dikasih tusuk dulu ya, sebelum ditancap ya. Iya, betul. Supaya gampang. Jadi digunting pendek justru, terus ditambahin tusuk sate gini dulu. Karena kalau Bisa bunga mengatur. artifisial tuh dia kan ada dia langsung satu ikat bercabang gitu. Oh iya betul. Jadi Iya. harus dipotong-potong ya. Iya, harus dipotong-potong. Kalau kita pakai semuanya keramean juga. Iya iya iya. Buat mengukur Dan itu mahal ya. juga. Iya, langsung kan kita carinya yang agak terjangkau harganya. Ini bunga magnolia. Terus kita pasang di depannya. Biasanya kalau bunga jenis kayak gini magnolia, mau bunga artifisial atau yang asli, magnolia tuh selalu di depan. Oh iya, karena dia wajahnya mekar begitu ya. Iya, dan kalau yang asli juga rentan, rentan patah. Ini bunga floppy. Poppy. Apa dia hebatnya tahu semua jenis bunga. Udah apa di luar kepala, soalnya Iya. setiap hari itu megang terus ya Kak. Iya, betul. hafal ya. Padahal kan orang-orang pada nggak tahu ya bunga apa ya. Iya. Iya. Jadi mereka kan asal aja ya pokoknya yang bagus. Gitu ya. Biasanya mekar gitu. iya, biasanya warna. Kan ada warna bunga warna biru, ada warna ungu gitu. Kalau ini Juga enggak. nggak gitu ngerti ya. Iya, biasa sih kalau orang yang beli emang maunya warna aja sih kalau di saya ini. Nah, karena kan ini udah jadi, biasanya tuh ada yang floris juga tergantung selera. Ada yang misalnya pakai ini aja kertas cellophane atau dia mau pakai kertas tisu boleh, biar nambah volume bunganya aja buket. Jadi dia yang kosong-kosongnya diisi sama yang tisu. Jadi Iya. lebih irit secara biaya ya. Iya, bener lebih mekar gitu. Nah, ini nggak Biar pakai gembul. ya? Ini Pakai juga. pakai juga Kak. Oh, depannya ya. Iya, sini ya. depannya. Terus tisunya ya. Oh iya, makanya. Iya, tuh. Iya sih. Sudah seperti ini. Setiap kali ada tren khusus nggak warna, misalnya Kalau Valentine, biasanya apa? trennya misalnya pink gitu, atau random aja. Model sih biasanya kalau tren gitu. Model kakak buatnya yang bunga itu, Ya nggak apa? yang bentukannya kayak bunga gitu. Oh iya. Ya sekarang lagi model tuh ya. Iya, kayak bunga. Jadi bunga di kertasnya itu dibentukin bunga lagi. Terus itu warnanya apa tuh yang lagi ngetren sekarang? Biasanya sih abadi mah pink ya. Oh, body justru pink. Iya. Justru pink lebih ini ya. Iya. Pink, red gitu biasanya. Merah, pink justru paling biru. Biru kurang. Iya, kurang sih. tergantung customer aja yang pesen gitu. Tapi kebanyakan itu kalau nggak warna red, warna pink gitu. Putih gradasi sama pink gitu, kayak seperti yang di Yang dibuat di sini. ini. Ya. Always itu ya, itu abadi ya. Pilihan selalu suka, semua orang Iya, suka ya, iya, begitu benar. ya. Karena buket kan cenderungnya untuk cewek aja, padahal mah bisa semuanya gitu. Terus kalau sekarang yang bunga hidup nih di sini, itu udah asli bunga sini atau masih banyak bunga dari luar sih? Dari luar biasanya Oh, dari kebanyakan. luar. Tapi kalau aku pribadi aku biasanya pakai bunga lokal. Bandung. Biasanya Bandung bagus. Oke, kalau misalnya mawar nih, sama-sama mawar yang orang tahu nih ya. Kalau bunga asli harganya berapa? Tapi maksudnya yang lokal sama kalau luar berapa? Terus kalau misalnya anggrek yang Iya. lokal berapa, yang luar berapa? Itu kira-kira perbandingannya gimana? Kalau biasanya nih kalau Mawar nih, mawar. mawar itu ada banyak ya grade-nya A, B, C. Oh, tergantung apa itu? Tergantung Besarnya. tergantung dari misalnya kalau lokal atau impor gitu. Nah, kalau misalnya grade C itu biasanya mawar Malang. Ukurannya itu kecil. Oh. Ukurannya tuh lebih kecil dan ya lebih
warnanya tuh lebih variatif sebenarnya. Tapi karena ukurannya kecil dibandingkan mawar Bandung, itu ya yang mawar Bandung tuh lebih besar. tapi sedangkan mawar impor tuh lebih besar lagi. Jadi mawar Bandung tuh sedangkan mawar Bandung itu ada grade A dan ada grade B. Nah kalau untuk yang diimpor itu pasti yang dia selalu bilang grade A. Kalau impor, kalau biasanya tuh mawar Holland dari Bandung, dari Bandung, dari ya Belanda gitu, dia grade A dan itu ukurannya besar banget itu. Kalau misalnya mawar Malang segini, mawar Bandung segini, nah mawar Holland tuh bisa setangan gini, iya besar dan harganya lebih mahal. Iya, kalau mawar Malang berapa kira-kira? Mawar Satu biji Malang ya? untuk satu tangkai, aku sih kayak kurang tahu kalau satu tangkai, tapi dia biasanya karena per ikat belinya kan. Kalau per ikat itu bisa ada yang 30.000. Oke, Ada kalau yang mawar Bandung? Kalau mawar Malang itu startnya mulai dari 30.000 ya. Kalau mawar Bandung itu mulai dari 70.000. Kalau mawar Belanda? Kalau mawar Belanda itu bisa 100 ke atas. 120, enggak per ikat. Per ikat. Iya. Per ikat ya. Iya. Ikatnya berapa biasanya? 10 ya? Tergantung juga sih biasanya jual. Iya kalau Holland Ada itu hitungan 10. kilo gitu. Oh enggak Enggak. hitung. Kalau itu hitungan 10 kalau Belanda. Iya. Iya memang variasinya juga bunga Belanda banyak banget. Austin Mahon, bunga mawar yang jenis itu kelopaknya macam-macam dia. Keren ya, variasi. Iya. Ini penasaran aja sih. Kan sekarang ini banyak nih mawar pelangi ya. Oh, Ya, mawar pelangi sama mawar biru, bahkan ada mawar hitam nih ya. Itu asli nggak sih pewarnaannya? Itu asli. asli. Cuman ada spraynya sendiri buat Bunga bunga pilok. asli buat pilok. Oh, Pilok bunga. di spray gitu. Iya, color spray. spray. Tapi maksudnya warnanya jadi dipilok lagi. Ada juga yang sebenarnya ada dua ya caranya. Kalau biasanya tuh direndam ya. Direndam pakai pewarna. Direndam pakai pewarna, tapi itu kan makan waktu lama. Kalau Berapa lama itu? bisa semalaman gitu. Kalau diwarnain itu juga belum tentu warnanya keluar semua. Jadi kalau di color spray kan cepet, 10 menit itu langsung jadi gitu. Wih, lika-likunya banyak sekali ya. Kita kapan-kapan beli power spray nih rasanya ya. Dan kelihatan lu bagus banget, kelihatan macam-macam ya. Itu ada bedanya nggak? Maksudnya kayak sebenarnya bagusan direndam atau lebih baik di pilok? Kalau menurut Secara dari bentuk saya teksturnya kan mungkin lebih kering atau jadinya apa? Iya, kalau color spray lebih kering ya. Nggak tahan lama kalau color spray itu. Oh, bunganya jadi nggak tahan lama. Iya, nggak tahan lama karena langsung mengkerut gitu. Nah, dengar-dengar ini kan persaingan floris ini sekarang makin hari makin ramai ya, makin banyak ya. Kiat-kiat apa yang kalian bilang gini, saya pokoknya mau model begini gitu ya, atau kiat-kiat apa supaya kamu sukses gitu. Karena saya dengar kan katanya nih setiap floris ini punya style tersendiri yang biasanya beda-beda satu sama lain. Ada yang stylenya katanya lebih banyak ke ikebana, terus kemudian pakai perintilan-perintilan, ada yang lucu-lucu kayak maunya semua pakai bunga, pakai boneka gitu ya. Nah, kalau kalian ini stylenya atau umum aja? umum sih, jatuhnya ke umum. Umum aja, kayak aku juga tergantung aja sih karena target aku yang masih menengah gitu. Jadi kalau ada yang nanya, "Kak, bisa nggak buat yang kayak gini, trennya kayak gini?" Terus aku bilang harganya, kayaknya nggak dulu gitu. Tergantung customer. Kalau misalkan customer mau pesan dengan custom yang model dari florist lain, ya kita usahakan bisa gitu. Dan bahannya pun ya sama seperti yang mereka kirim. Tapi kalau minta harganya murah, ya susah ya. Susah. Nama juga Tapi custom ya, beda ya. Kebanyakan tuh orang-orang seringnya pengen Murah. bagus, banyak. Pasti. Tuh always makan juga begitu Iya, kan? sama. Enak, ya, murah dan banyak itu Iya. semua ya. Itulah persaingannya justru di situ ya. Sekarang itu kan lagi ada ini ya, ngetren nih buat pajangan yang juga cuma datang sebentar terus dipajang, Oh, terus buat kemudian graduation. ya Graduation. terus mereka selesai acara diangkut lagi nih semuanya ya.
bunganya. Terus dan itu tuh wah lagi ngetren lah di mana-mana, katanya pesta ulang tahun, pesta Dekor ya buat dekor. hajatan gitu ya. Kalian ngerjain juga nggak? Belum, kalau itu masih progres, cuman kedepannya kepengin gitu. Kalau misalkan kayak gitu tuh biasanya itu tuh sebenarnya dari bunga papan yang diminimalis gitu. Bunga papan kan yang buat pengantin, buat wedding, buat ucapan apapun kan biasanya gede. Nah itu diminimalis, kayak buat graduation. Kak pengen ada tulisannya kayak gini gitu, seperti bunga papan, cuman nggak mau bawanya itu ribet, jadi ada yang sediain pakai akrilik yang gede, terus bentuknya juga macam-macam. Terima juga kalian. Aku Ada juga terima yang kayu. Ya, yang untuk lamaran gitu, yang backdrop juga waktu itu pernah. Cuman karena aku belum ada tim, jadi ditunda dulu gitu. Saya paling ujungnya standing bouquet aja sih. Iya, standing book. Kalau buat standing budget apa itu yang terus kemudian buat yang meninggal, buat iya. yang papan terima juga. Aku baru standing bouquet sama yang vasnya itu. Baru kemarin tuh nerima yang buat meninggal. Kalau yang buat itu belum, yang gede. Wah, belum bunga papan, itu juga butuh tenaga ekstra. Ekstra. Soalnya gede itu kalau bunga papan. Iya. Harganya juga lumayan. Lumayan sih ya. Kita mesti bawanya juga bingung ya juga. Ntar pakai apa nganternya ke customer? Tapi itu ajaib loh, saya lihat berapa kali ya pakai motor. Iya, naik motor banyak, naik motor. Aduh. Palang-palang pakai Iya, iya. standing Mereka itu bukan apa di itu? ngerangkainya di lokasi. Enggak juga. Enggak, ditinggal dipasang aja Tinggal biasanya. dipasang cepet. Jadi dia tuh ada misalnya atas apa ya namanya, umbul atas sama umbul Iya, bawah betul. gitu. Jadi yang itu tinggal ditancepin aja di lokasi gitu. Yang lucu sih kalau di Medan. Kalau di Medan itu mereka benar-benar pakai kain. Jadi terus nanti bunganya ditempelnya juga di kain. Itu untuk buat apa? yang meninggal. Oh, meninggal. Meninggal jadi mereka pakai kain, jadi nggak pakai papan. Kalau kita kan pakai papan ya. Iya, betul. Kalau mereka itu pakai kain gitu, jatuh ke bawah, ada tulisannya apa gitu ya. Iya. Di printing sih, cuma di printing, terus kemudian bunganya di atas sama di bawahnya doang gitu. Ya lucu-lucu sih, tiap daerah beda-beda Iya, betul. Tradisinya ya. tradisinya. Nah luar biasa. Modal awal untuk membuat seperti ini berapa banyak ya? Kalau aku modalnya nggak ada. Oh, jadi mereka Cuma orderan ya. Iya. Karena aku tergantung karena aku bunga asli, jadi kalau ya udah dari yang pesen nih mau bunganya ini, ya udah dari dia gitu. bayar langsung ya. Iya, bayar langsung. Oh, mungkin modalnya masih kecil-kecil aja, kayak misalnya modal aku buat solasi, kertas, pita gitu kan, tapi untuk bisa dipakai yang lain. Mungkin 1 juta 2 juta di awal ya. Enggak nyampe sih kayaknya. Nggak nyampe, Karena aku luar dulu biasa. masih kuliah juga minim dana, jadi kayak ya udah. Sekali lagi ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa buat semua yang di rumah. Ada banyak kita berkata bahwa saya nggak bisa, terus kemudian berkata bahwa aduh nggak mungkin lah, saya buka pekerjaan modalnya gede, mana nggak ada modal. Tapi hari ini dunia saat ini semua bisa, Iya, asal kita ada kemauan. Mereka berdua adalah bukti nyata bahwa ada kemauan selalu ada jalan tanpa modal. Dan bahkan mereka sudah menerima pesanan hampir setiap minggu 20 dan kemudian penghasilan yang luar biasa sampai berani full time hanya untuk florist ya. Iya. Dan jangan menyerah dan jangan juga beralasan. Waktunya go. Waktunya yang muda, yang berkreasi, yang cantik, yang tampan, siapa saja yang bahkan masih sekolah, yang masih bekerja, jangan biarkan diri kita menjadi pengangguran. Jangan biarkan kita menjadi orang yang stuck. Ya, mereka berdua sudah punya pekerjaan tetapi berani melakukan sesuatu yang baru. Ini waktunya kita maju dan let's go. Nah, ini mendekati akhir nih ya dari pembicaraan kita. Saya mau setiap kalian bicara kepada semua yang muda, yang ibu-ibu untuk berkata, ayo, ada pekerjaan baru, ada lapangan pekerjaan, tapi juga pengalaman kalian, dan supaya mereka jangan jadi pengangguran maupun orang yang sia-sia di rumah ya. Jangan buang waktu, ada hobi-hobi baru yang bisa ditekuni. Silakan. Untuk teman-teman semuanya yang mau
atau yang pengen baru kepikiran mau memulai suatu bisnis, jangan ragu. Intinya buat teman-teman harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak kejar apa yang jadi hobinya kalian gitu. Jangan mau jadi orang yang harus stuck sama orang lain gitu, kerja sama orang lain. Kita juga harus bisa menyalurkan hobi kita, menyalurkan kreasi kita buat bisa membuat lapangan baru buat teman-teman semua. Ya, kalau dari aku sih jangan menyia-nyiakan peluang yang ada. Kalau misalnya ada kesempatan ya diambil aja gitu. Kalau kayak contohnya kayak gini, aku datang di sini ada kesempatan, aku datang aja. Sip. Terima kasih. Terima kasih juga buat udah ngundang. menanggapi. Ya, dari saya punya sebuah pengalaman pada waktu soal bunga. Hari itu di Bandung, saya masih SMP, dan tiba-tiba ada perlombaan perangkai bunga. Ya, teman-teman kan perlombaannya fisika, matematika, ya. Saya mikir gini, aduh, saya ini nggak punya bakat apapun. Dan kemudian saya berpikir gini, tapi kalau nggak ada piala, kok rasanya sebel ya. Maksudnya nggak pernah mencapai sesuatu. Dan saya memutuskan ikut merangkai bunga dengan belajar singkat. Nah ya, inilah, beginilah, begitu. Ya, dan ternyata gak sesusah yang saya, walaupun gak juara pertama, tapi akhirnya saya dapat piala ya. Jadi buat saya bunga ini sesuatu yang sangat ajaib. Tapi pengalaman saya kedua adalah hari itu saya benar-benar capek dan banyak sekali masalah. Ya, dan rasanya udah mau give up. Tiba-tiba pada waktu saya kerja, ada yang ngasih saya bunga mawar biru. Waktu itu belum ngetren ya, itu baru awal-awal sekali mawar biru. Iya, Dan aduh, tiba-tiba rasanya gini ya, memang hidupnya harus dilewatin ya. Ada saat-saat sendu seperti warna biru. Tapi juga buat saya biru itu selalu lambang kesetiaan, lambang tidak menyerah. Dan itu benar-benar bangkitin semangat yang ajaib banget lah ya. Bisa, ayo push on, jalan lagi, jangan menyerah. Itu jadi buat setiap kita, saya rasa bunga selalu ada tempat yang spesial di setiap wanita. Walaupun pasti ada pria-pria juga yang menyukai bunga. Jadi jangan biarkan kita melewatkan kalau kita bisa memberi bunga, baik itu kepada teman, anak, adik, kakak, dengan sebuah arti khusus, dengan kata-kata khusus. Mungkin itu menyembuhkan, mungkin itu membangkitkan semangat, mungkin itu menyegarkan, mungkin itu sekali lagi membawa dampak yang luar biasa. Sekali lagi, jadilah hidup kita ini seperti bunga yang selalu bermekaran. Dia ditanam di tempat yang mungkin tidak terlihat. Mungkin kita kadang ada masalah, ada hal yang menutupi hidup kita, ada hal yang menutupi jalan kita. Tetapi milihlah untuk terus berbunga di segala musim, berbuah di segala musim. Karena itulah menjadi bagian kita. Inilah MMA, mertua menantu. Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kuasamu tak
seem